ibadah lari ke hari Minggu, padahal tak ada perintahnya. Yang ada perintahnya itu Sabat. Sabat itu adalah Sabtu. Kenapa Sabtu? Karena hari Ahad itu adalah hari pertama. Hari Minggu adalah hari pertama, hari Sabtu adalah hari ke-7. Jangan dibalik. Begini, karena pertama kan ini kan Bang Zuma kan seolah mengiring umat Kristen kepada hukum Taurat kita tentang sunat lah. Kita ini saya ambil satu-satu. Bang, ini berbicara Sabat, Bang. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya, sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Punya kitab atau kalian? Nah, biar punya kitab kan biar dia lakukan lah punya dia, kan dia ikut tradisinya. Kami kan kok tradisi pula? Kok tradisi pula? Iya, karena mereka itu kan perjanjian lama kan untuk orang Yahudi, maksudnya asli penciptaan. Kalau kami imaninya, tapi kan kami udah Kristen. Saya kasih data supaya Anda itu menggunakan akal ya, saudaraku. Yesus disalib menurut hitungan saudara hari apa? Kalau harinya saya nggak tahu, Bang. Nah, mulai ngaco. Parah, mulai ngaco. Yesus disalib hari Jumat. Positif. Nah, kenapa kemudian mayatnya diturunkan buru-buru? Karena menjelang masuk hari apa? Jawab. Sabat. Jawab. Kenapa? Hari Yesus Minggu. mayatnya, mati meja. Lompat. Mati meja. Bung, coba dibaca dalilnya deh. Baca dalil saudara. Baca. Saya tuh tadi awalnya mau lari ke hukum sunat semua itu loh, Bang. Makanya itu kita skip aja, lewat aja. Oleng. Sakit perutku. Bang Rob, kalau nggak tahu bilang nggak tahu biar dikasih tahu sama Bang Juma tuh. Bukan, Bang Juma tuh bacanya benar tapi nggak ngerti maksud saya tuh. Waduh, udah bacanya benar nggak ngerti juga. Gimana itu ngerti kan itu? Bisa baca. Iya, itu tadi Bang Mangrub, adat istiadat Yahudi dia dihilangkan oleh Paulus meninggalkan hari Sabat. Kisah Paulus 21 nomor 21 itu jelas di situ. Apalagi? Makanya saya pastikan Masa itu belum kerja apa-apa Tuhan udah istirahat. Mestinya setelah 6 masa menciptakan baru istirahat. Ini hari Ahad langsung istirahat. Hari pertama loh itu. Iya, itu Ahad istirahat. Belum buat apa-apa udah istirahat. Sedang konsepnya itu di hari ke-7 istirahatnya. Muhammad, kamu diam. Saya udah tahu, udah dulu kan sama saya. Kamu gak usah. Jangan lagi gitu mangrove. Kan kita sama-sama tanam mangrove. Saya di kampung saya pun tanam bakau juga. Tapi Muhammad tuh baik ya, maksudnya dia sering sama saya. Kami sering diskusinya enak. Enggak mangrove, aku tertarik dari kata Bang Zuma itu mangrove. Kayaknya mulai oleng kapal ini. Enggak, tadi kan dibilang sama Bang Zuma tadi kan. Kalian dapat kata hari Sabat itu dari mana? Kristen ini. Ya 10 hukum perintah Allah. Nah, itu larinya ke Yahudi kan? Larinya ke Yahudi. Kalau larinya ke Yahudi, harusnya kalian menghitung sesuai dengan hitungan Yahudi, Bang. Kenapa larinya ke hitungan Kristen? Itu berlaku untuk semua orang. Nah, berarti sabatnya Yahudi berlaku untuk semua orang. Tapi kami itu kan ciptaan baru. Ada tapinya lagi katanya juga. Kenapa jadi berubah kalau giliran Anda lari ke Sabat, lari Minggu? Kristen sama Yahudi mana bisa? Lele. Dikasih tahu malah ketawa, hanya diam aja, kita bingung nih gimana. Oh, bingung dia Bang Juma, dia bingung Bang Juma.
Ya bingung lah orang punya hukum Sabat Sabtu kalau larikan ke Minggu pasti bingung lah. Itu bukan bingung masalah Alkitabnya. Ini kamu ketawa-ketawa kan sama aja, percuma lah. Apa? Bukan Bang Mangrove, itu kan adat istiadat Yahudi Bang, hari Sabat itu harus dikuduskan, harus ditahirkan. Nah kedatangan Paulus kepada bangsa Yahudi untuk meninggalkan adat istiadat Yahudi, yaitu tadi meninggalkan hari Sabat. Nah yang meneruskan itu siapa? Kristen Bang, Kristen. Tapi Bang Zuma, aku rasa Jerry bisa jawab itu. Jerry pendeta itu Bang Zuma. Hah? Jerry pendeta itu. Pendeta Cuplis Bang, pendeta Cuplis. Silakan pendeta Jerry. Jerry. Silakan pendeta Jerry. Bang Palopo tanya dulu siapa dulu Kristennya siapa. Itu Jerry udah buka mute-nya. Coba ditanya. Ya, pendeta Iya, itu, pendeta bukan itu. juga dia Kristennya nih. Silakan pendeta Jerry. Jangan berkata bohong. Saya bukan pendeta. Lu Salman betul-betul ya. Suka fitnah ya. Kau kan jago Jerry, jago ngeles. Siapa? Tidak ada orang jago. Hanya satu yang jago. Itu tadi kata Bang Zuma, Jerry. Itu kata Bang Zuma. Dari mana kalian dapat kata Sabat itu? Hah? Sabat. Nah, Perhentian itu hari perhentian Tuhan. Hari perhentian dari penciptaan. iya dari mana Itulah dapatnya? Sabat dinyatakan itu Sabat. Dari orang Yahudi lah. Masa dari Zuma? Dari Yahudi. coba Kata satu-satu, Mangrove kok enggak? Loh, apa? Iya itu hari perhentian. Iya hari pencipta Namanya itu dari hari penciptanya. perhentian. Betul. Nah, silakan Itu Bang Zuma, kalau- Gurunda. Kalau Jumat Agung itu hari penyaliban Yesus enggak? Peringatan. Kematian. Kematiannya hari apa? Jumat. Makanya saudara Muslim. Kenapa sholat mayatnya ikut diturunkan sebelum maghrib? Kenapa mayatnya buru-buru diturunkan? Karena Ada Karena- aturan Yahudi. karena mau memasuki hari apa? Bukan hari Sabat. Iya. Bukan memasuki. Tidak boleh dikasih, maksudnya tidak boleh dikasih inap mayat. Betul kan Bang Zuma? Gitu loh, karena Jago membuat Jerry kan? di situ jadi Jago najis. ini. Jadi Iya, harus jago jago, ngeles dia. jago. Makanya aku bilang pendeta besar Jago, dia jago. nih. Jago Harus, ngeles betul. dia. Dia kok pakai maika. Jadi begitu. Tidak boleh sampai tengah malam karena tanah di sana jadi najis. Bukan karena Sabat. Menjelang Sabat bukan. Bukan. Bukan ada kok peraturannya itu kalau yang mati tergantung. Bukan karena Sabat. Hah? Masa? Lah kalau Balik Jerry, pernah Sabat. Harus dikubur cepat-cepat, jangan sampai dia menginap itu mayat, karena kalau sampai malam sampai besok itu bikin najis tanah di sana. Sedangkan berarti besoknya itu hari Sabat atau bukan? Sabat. Ada 3 hari lagi tuh hitungannya. Sabat bos. Yohanes 19 nomor 31. Hari esoknya pada saat Yesus disalibkan hari ini, esoknya adalah hari Sabat. Dan Yesus disalib hari Jumat, besoknya hari Sabat. Sabat dan Paskah kalau nggak salah itu. Nah, Sabtu besoknya masa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu, Sabtu kok kemana aja? Manra, cicing doleng-doleng. Balo macuka. Jadi kita salib terbalik aja nih, Bang Balobo, Jerry. Enggak, ini Mangrove gimana nih? Kayaknya udah mulai oleng-oleng barang ini nih. Kan saya tuh hargai dengar kamu biar nggak tabrakan bos. Ya. Satu-satu nggak apa-apa. Ada tanggapan, Mangro, silakan. Lo Bang Jerry gimana Bang Jerry udah selesai? Duh, dilempar Bang lagi Jerry sama udah Jerry. siap, Mas Edu. Jangan harap bantuan dari Jerry, Bang. Jangan. Tidak bisa diharap orang ini. Hancur nih, tidak bisa nih. Aduh. Pandra sekali nih.
Jadi Bang Juma sebenarnya mereka ngerti nih ya kan Bang Juma, tapi mereka tetap mengingkari ya kan. Iya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, padahal sebenarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Juma. Padahal kalau dengar suaranya ya Allah yang Karim, orang berilmu sebenarnya kok dengar suaranya Zuma. Iya betul Bang. Dari suaranya orang berilmu. Tapi berilmu dia, Bang Zuma. Ilmu ngeles Bang, ilmu ngelesnya jago dah. Bukan saya yang bilang ya. Begini Bang Juma, Bang. Halo Bang Juma. Aduh. Bukan saya yang bilang Bang. Ini saya jawab ya. Bang Juma bisa buka ya Kisah Para Rasul. Matanya. Iya, Kisah Para Rasul 20 ayat 7 atau Wahyu 1 ayat 10 mengatakan demikian. Penting bahwa hari Minggu menjadi hari perayaan umat Kristen karena pada hari Yesus Kristus dibangkit dari kematian, dan itu pun kita lihat di di Wahyu 1 ayat 10. Bang Juma bisa baca biar bisa lihat. Udah dibuka belum? Wahyu berapa? Wahyu 1 ayat 10. Dibaca aja. Wahyu 1. Wahyu 1. Maunya tadi ya? Mangrove kalau bicara rujukannya ke situ lah, kenapa ke The Ten Commandment. Tadi rujukannya dia ke Ten makanya. Commandment. Itu kenapa? Tadi kan rujukan Anda itu The Ten Commandment. Tiba-tiba Anda belok lagi ke Wahyu sama Kisah Para Rasul. Nah, kalau dari tadi bicaranya ke situ, ya tentu Bang Zuma membahas dari situ topiknya. Tapi karena Anda tadi bicara dari The Ten Commandment, maka dikatakan tadi kalau ikut Yahudi, kenapa harinya beda? Kan itu poinnya. Coba kita linearkan dulu pikiran itu ya, apa yang dibilang Bang Zuma dengan apa yang dimaksud itu tadi. Ketika Anda tadi bilang mengutip dari The Ten Commandment, maka linearnya kalau harinya juga sama-sama Sabat. Nah, tapi kalau enggak, ya bukan dari The Ten Commandment. Kalau itu diambil dari Wahyu atau dari Kisah Para Rasul, kenapa Anda enggak bilang itu langsung? Apa kurang pede? Kurang percaya diri dengan kitab sendiri gitu? Atau gimana coba loh? Bicara lah Bang Zuma, saya cuma meluruskan aja itu. Halo. Itu kan Halo? suaranya. Halo. Halo. Nah. Ya, ini saya sudah dapat penguburan orang yang dihukum mati. Ulangan. Di ulangan 21 ayat 22 23. Ya, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi kalau dia dibiarkan semalam-malaman, tanah di sana akan menjadi najis, maka jangan sampai malam. Sebelum malam harus cepat dikuburkan. Itu peraturan penguburan orang yang dihukum mati. Gak ada pengecualian untuk Yesus, dia kan Tuhan. Iya, ini kan kita berbicara hukum Yahudi. Dia bisa kenok nih Bang Zuma bawa ulangan 21, bisa kenok dia nih, bisa pingsan dia Bang Zuma. Iya, jadi ini kan peraturan Yahudi. Jadi harus cepat-cepat orang yang dihukum mati seperti Iya Yesus. Bang, tapi ulangan 21 itu adalah orang yang berdosa Bang, orang yang berdosa. Nah, itu siapa? Anda yakin? Nah, silakan. Itu siapa? Itu siapa di orang adat yang Yahudi melakukan tidak dosa yang mengenal bahwa sepadan dengan itu hukuman Yesus mati yang atau dimaksud siapapun, itu? dia harus diturunkan cepat. Kenapa? Karena menajiskan nanti tanah di sana. Karena itu sudah Nah, kalau hukum istilah Yahudi. Jumat Agung ini dari mana dasar pijakannya? Jumat Agung kan merayakan untuk itu, mengingat kematiannya, disalib. Berarti mati hari apa? Mati hari apa? Jumat. Hari sebelum Sabat
buru-buru dia kemudian harus mayatnya diturunkan. Iya, karena ini peraturan ini loh. Karena ini maka karena jangan besok adalah hari karena besok adalah hari Sabat. ya, berarti setelah tapi Jumat di hari sini apa? peraturannya maka janganlah mayatnya Sabat. dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi Iya, harus sebab engkau besok menguburkan dia adalah pada hari itu Sabat. juga. Jadi pada Coba hari Anda itu baca juga. di dalam Yohanes yang saya bacakan tadi, Yohanes 19:31. Karena itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang itu dipatahkan dari mayat-mayat diturunkan. Itu Jumat terjadinya kan? Iya, memang tertulis begitu karena kebetulan besoknya hari Sabat. Tetapi memang harus dikubur, jangan terjadinya. Sekarang pertanyaan saya, berapa jam Yesus di atas salib? Jangan kau bilang dari jam 12 siang sampai besok maghrib baru diturunkan. Tidak cerita sampai besok. Jadi tidak cerita malam-malaman loh. Berarti dia diturunkan sebelum menjelang hari besok. Sebelum malam. Sebelum malam. Sebab besok adalah hari malam. Sebab besok adalah hari Sabat kebetulan besoknya. Jadi tetap hukuman. Itu berarti Sabat jatuhnya hari apa? Iya, betul kau bilang besok apa? Hari Sabat. Betul, berarti Sabat jatuhnya hari apa? Tetapi enggak. Berarti Sabat jatuhnya hari apa? Hari ke-7. Iya, hari apa itu? Ya, berarti kalau bilang itu hari, kalau kita cerita itu hari Sabat, hari ke-7 ya berarti Yesus yang pada hari Jumat itu dia terhitung hari kelima dari hari Sabat. Nama harinya jadi. Kita tidak ada nama hari, tidak ada Jumat Sabtu, karena tidak ada Jumat Sabtu. Ya Allah, kita cerita di sini berarti setelah hari Jumat terbang langsung ke hari Minggu, betul? Enggak bisa itu terbang ke hari Minggu karena di sini dibilang maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Semalam-malaman itu jadi maksudnya mayatnya Yesus diturunkan buru-buru karena sudah mau masuk Sabat. Betul? Ya, dan juga kebetulan memang di sini peraturannya itu tidak boleh semalam-malaman. Jadi kalau dia mati nggak ada urusan dengan itu. Nggak boleh semalam-malaman. Anda sudah menjawab. Berarti sebelum malam mayatnya Yesus harus turun. Selain karena malam, berarti nggak boleh bermalam kan? Iya. Sedangkan besoknya adalah hari Sabat. Berarti besok setelah Jumat hari apa? Sabtu. Berarti Sabat adalah hari Minggu. Begini. Saya tidak mau bertengkar tentang Sabat tentang ini. Saya tidak mau. Saya cuma mau mengatakan. Yesus itu karena begitulah yang ada di ulangan bedakan hari Sabtu na hari ya deneseng majeko tongeni uluna lapeda ulu parah woi. Masuk tapi betul ya Bang Juma ya. Mohon betul bilang perhatian tadi kan teman-teman, saudara kita ini mesinnya rusak. Pada saya sebenarnya gak ada rencana ngomong, tapi ini anak ini kok begini banget gitu loh.
Bang Juma. Saya cerita tentang kematian di orang Yahudi. Saya tidak bercerita sahabat. Kalau masalah sahabat, kau yang buka cerita sahabat. Tetapi keadaan itu memaksa Anda harus orang yang mengakui mati digantung di kayu salib. Anda harus itu mengakui cepat-cepat keadaan itu yang memaksa Anda mau tidak mau. Mayatnya Yesus, karena peraturan Yesus Yahudi. disalib Jumat. Gitu. Tidak boleh semalam-malaman. Berarti dia harus diturunkan saat itu juga, sebab besok adalah Sabat. Nah, ya. Gini Bang Juma, saya narasi bentar ya, saya kasih dalilnya. Berarti salah Kristen karena menganggap Sabat itu hari Manggo. Begini Bang Juma, begini, halo bisa. Aduh, jadi hari Jumat langsung Minggu ya. Makanya diam dulu Bang Handi. Dalam Alkitab, hari Sabat adalah hari ke-7 yang dikhususkan untuk beristirahat dan bertobat kepada Allah. Hari ke-7 itulah Sabat, hari Sabtu, karena hari pertama itu adalah hari Ahad. Biar endingnya nanti Bang Juma bisa nanggapi. Kata Sabat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Sabat yang berarti istirahat atau berhenti bekerja. Dalam Alkitab, hari Sabat memiliki beberapa makna, yaitu hari istirahat Allah setelah menyelesaikan penciptaan. Yang kedua, tanda perjanjian antara Allah dan umatnya. Yang ketiga, hari kudus yang ditetapkan Allah untuk beristirahat dan beribadah. Yang empat, pengakuan atas tindakan penciptaan Allah dan status istimewa yang Allah berikan pada hari ke-7 dalam pekan penciptaan, yaitu ke-7 hari itu. Jadi perintah untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat tercatat dalam Keluaran 20 ayat 8. Dalam Alkitab, Allah memerintahkan umatnya untuk memisahkan satu hari dari 7 hari untuk memelihara dengan suci. Artinya hari Sabat itu untuk menguduskan. Ya 7 hari, memang karena Kristen itu hari khusus untuk Kristen. Hal tetap hari Sabat. Selain itu, kitab Imamat juga di Imamat 25 ayat 3-5 disebutkan tentang Sabat yang berujuk pada 1 tahun penuh istirahat, itu maksudnya. Bagaimana Bang Juma? Makanya Kristen itu beribadah pada hari itu, hari Minggu. Kenapa? Yesus bangkit pada hari ke-7 dan mengingatkan pada hari penciptaan, hari terakhir. Ya Allah ya Karim. Hari ke-7 itu Sabtu. Betul, itu kan udah masuk pada biasa orang Yahudi itu. Jadi hitungnya Bang Juma lihat dari matahari. Matahari sebelum terbenam. Banyak kali cerita saudara ini. Yesus disalib hari Jumat. Tadi Bang Juma saya lihat kenapa ngeri kali lah kalian paksakan kali itu Mangrove. Gawat kalian. Biar Bang Juma dulu Bang. Bang Juma tadi bilang begini, kenapa Yesus buru-buru? Makanya lihat dari konteks sebelum terbit matahari, ya itu dilihat dari situ. Itu dari kalender orang Yahudi itu lihatnya bukan dari jam, tapi iya saya tahu, saya paham, saya ngerti. Jangan ajarin saya. Jam 16 sore itu sudah masuk hari esok. Betul. Berarti jam 18.00 itu hari Sabtu kan, setelah Jumat. Makanya contohnya gini, kita lihat tradisi saudara Muslim kalau sholat coba bisa jadi berubah hari itu, hari betul, Jumat langsung ke Minggu ya. Persis seperti orang seperti Islam sholat 1 hari 5 waktu itu. Apa ya, lari kemana-mana perginya ya. Aduh. Ya janganlah kalian bilang sahabat Mangrove. Itu loh maksudnya. Kalau kalian tetap bertahan di sahabat, ya hancur lah kalian. Saya jelaskan. Sekarang bagaimana? Saya tanya saudara Muslim, hari Sabat di Islam itu seperti apa coba? Sabtu bukan Jumat. Bukan. Jumat ya Jumat. Sabtu ya Sabtu. Ahad ya Ahad. Kita tahu bahwa Jumat kan selalu sholat Jumat itu hari dan rata-rata orang berhenti bekerja ya kalau saudara Muslim. Nggak ada kan, nggak ada konsep kayak gitu di kami, nggak ada. Loh, kebanyakan banyak yang tutup toko, warung. Di konsep kami tidak ada Tuhan itu berhenti bekerja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu zinatu wala naum. Jadi kalau Allah berhenti bekerja, yang jaga alam semesta ini siapa? Cuplis. Alamak. Astagfirullah. Nggak ada, kami nggak mengenal Tuhan berhenti, nggak. Tuhan beristirahat, nggak. Yang beristirahat itu makhluk.
karena Bukan Tuhan capek, berhenti. ngantuk, lelah. Betul. Tadi maksudnya itu manusianya, ngapain Tuhan berhenti? Orang Tuhan memang kurang tenaga dalam. Tadi apa? Anda mengatakan Tuhan beristirahat. Bukan, kepada karyawan toko-toko. Contohnya toko banyak bengkel tutup gitu. Apa dari itu? Waduh, kenapa larinya ke bengkel tutup ya? Maksudnya saya tanya umat muslim nih, hari Sabat tuh ada enggak di muslim? Tidak ada. Hari Jumat itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Pas ada yang bisa lanjutkan? Kalau nggak ada, apa bedanya hari biasa sama hari Senin, Selasa sama hari Jumat? Kan nggak ada bedanya. Gimana ceritanya ini? Kenapa harus ada hari istirahat? Kenapa? Apa tujuannya? Karena Tuhan beristirahat. Bengkel Sampai Anda juga mau niru-niru Tuhan. Karena alam Apa hubungannya? Gimana saudara saya? Tuhan beristirahat hari ke-7. Maka kita juga harus istirahat karena kita juga Tuhan. Kan saya boleh tahu nih, karena saya ingin tahu kalau di saudara muslim alam menciptakan alam semesta dengan 6 masa. Seperti apa sih maksudnya? Biar tahu lah. Kan nggak apa-apa. Di Islam, Bung, kan saya sudah bacakan ayat. Tidak ada Allah itu istirahat di Islam. Iya, bukan alatnya istirahat, orangnya. Maksudnya tidak ada perintah istirahat di Islam, tidak ada. Emang ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru kepada kalian untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat Jumat telah kalian laksanakan, apabila telah salat itu kalian tunaikan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi tak ada istilah istirahat. Setelah hari Jumat istirahat, tak ada. Setelah salat Jumat bertebaranlah kalian ke bumi untuk mencari rezeki. Gak ada hari malas-malasan di Islam, gak ada. Bukan disuruh nutup bengkel, Mangrove. Walaupun ada. Iya, gak ada. Kacau kok, Mangrove. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa hari Sabat itu tetap dipakai oleh bangsa Yahudi. Enggak apa-apa. Iya, Sabat itu Sabtu. Iya, terlepas mau Sabtu mau berapa, tapi yang jelas di orang Yahudi tetap memakai itu hari Sabat. Iya, Sabat itu hari Sabtu. Hari apa gitu Orang loh. Bukan hari Minggu. Orang Advent kan ngambil hari Sabat jadi hari ininya, hari ibadahnya. Muhammad, saya udah bukan bilang Minggu. kamu masih levelnya di bawah saya, jangan kamu nantang saya. Hilang cerita level lagi kau. Ya ampun, mati lah aku nih Muhammad sudah kenal, cuman dia Bang Juma cuman orangnya baik aja sih, cuman saya udah ikuti dia payah dia tuh. Advent kan, Advent itu kan hari ketujuhnya hari Sabat. Ya kan, Advent hari ke-7 kan gitu. Jadi kalau hari Sabat mereka ambil jadi hari sucinya, kenapa beda dengan kalian? Itu persoalannya. Kan mereka Kristen juga. Atau mereka bukan Kristen, mereka Yahudi. Pasti Mangrove ini bilang gini, saya sudah tidak mau dengarin ya Pak Dokter. Kurang ilmu ini ya. Udah kurang ilmu. Kalau dibanding Bang Zuma ya kurang ilmu. Tapi nggak pastikan lagi. Kita pastikan lagi dulu sama Jerry. Kayak mana ceritanya Jer? Habis hari Jumat, hari Minggu Jer. Itu kayak mana ceritanya? Kalau mau berperang dengan orang Israel, serang pada hari Sabat. Karena mereka beristirahat dari Sabat. Ya, bahwa itu kepada hai kaum beriman itu kenapa harus bukan kaum berakal itu. Iman itu penting, Bang Zuma, di Al-Qur'an jelas ya mengatakan demikian. Iya. Iman orang yang beriman sudah pasti kafir. berakal. Loh, itu seimbang, harus sejalan, nggak boleh dipisahkan itu, Bang Zuma. Loh,
Kalau ada seruan orang beriman, itu orang berakal. Karena hanya orang yang berakal lah yang sampai pada level iman. Bentar Bang Zuma, di Quran kan mengatakan bahwa orang beriman itu orang mana? Bukannya orang Yahudi atau orang Nasrani? Ada dari Yahudi, ada dari orang Nasrani, orang beriman itu ada. Tapi itu kok ditunjukkan ini kepada Muslim, bagaimana bukannya Muslim? Oh ini apa umat yang apa berakal ya? Gitu. Gimana Bang Zuma? Al-Quran menyatakan jelas ya di situ, tapi nggak boleh belok-belokan gitu Bang Zuma. Iya, apa masalahnya? Ini bicarakannya apa yang Anda permasalahkan? Masalah apalagi nanti disuruh jawab. Ini begini Bang Zuma, ini dari awal soalnya kita nggak fokus satu topik, hanya kacau balau kan kayak pasar ini. Bingung mau kemana ini arahnya. Coba amat ganti topik, satu topik aja deh biar terarah coba. Sahabatnya itu Bang. Aduh kembali ke sahabat lagi, pusing ini. Dia minta ganti topik Bang dah, minta ganti topik dia Bang dah. Bentar, kenapa pusing? Yang punya hari sahabat Gini Mengro, kita ganti topik, tapi akui dulu bahwa orang Kristen itu melakukan ibadah hari Minggu itu bidat, heresi, ya kan? Dibilangin skip biar nggak muter-muter kayak. Jangan skip aja biar nggak muter situ Muhammad. Coba Muhammad suaranya seperti Ustadz Sugi ya. Iya. Sekarang Mengro kembar. Tapi Ustadz Sugi bagus suaranya sama Ustadz Tata bagus. Mengro dengar dulu. Nah, sekarang intinya yang dimaksud Bang Zuma itu bahwa orang Kristen melakukan ibadah hari Minggu itu bidat, heresi, artinya mengada-ngada, tidak sesuai perintah dari Bible. Ya? Kenapa nggak pecah? Nah, apalagi orang tadi kalau fokusnya kepada orang dari kan nggak tertib. Biasanya Kristen tertib, Mengrup biasanya tertib, ya kan? Nah, ini masalah. Iya Muhammad, kenapa saya nggak tertib di sini? Kamu fokusnya ke orang Yahudi, tapi tanyanya kepada saya orang Kristen, kan bingung bos. Saya jelaskan, kamu nggak nerima, kamu pecah. Kan mengaku-ngaku Yahudi rohani, kembaran orang Yahudi. Yang Ten Commandment tadi siapa ya kan lagi? Yang ngutip apa tadi 10 perintah Tuhan tadi siapa? 10 perintah itu kan perintah untuk kepada yang orang Yahudi. Itu untuk seluruh manusia, 10 huruf perintah Allah, bukan 300, bukan 613 itu hukum Yahudi itu. Ini cuma 10 hukum perintah Allah untuk hidup. 613 itu Adinda Mengru datang dari 10 perintah Tuhan itu. Itu kan bahagian Yesus mengajarkan subordinasi dari perintah utama yang 10 itu. Muncullah 600 sekian hukum itu. Jadi macam mana cara Anda memahami? Udahlah capek juga. Nanti dibilang juga saya yang kurang ilmu. Udahlah apa mau dibuat. Capek memang. Jangankan kamu Bang Mangrove berapa tahun? Mangrove. Iya Mangrove. Mangrove. Ya. Kita juga capek menerangkan bahwa Yesus asli, itu Tuhan. Orang juga tidak percaya di sini. Sebenarnya saya tuh biar acak-acakan tapi naik biar. Siapa yang mengajarkan Anda Bang Jerry menuhankan Yesus? Tunggu nggak ke situ dulu. Mengajarkan Anda. Dari Matius mana 15 nomor 9. Percuma mereka beribadah kepadaku. Lu ambil. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bukan begini. Meninggalkan hari Sabat, pindah bergeser ke Minggu. Itu perintah siapa Bang? Cinta, begini loh, lu terangkan lewat Matius, padahal catatan Matius ini berbicara tentang Yesus yang mati, bangkit naik ke surga. Ya iya, jadi bagaimana saya mau percaya lu punya omongan? Lu pakai Matius tapi lu tidak sampai di kebangkitan, disalib, di apa semua ada di dalam Injil Yohanes, Injil Matius, Markus, Lukas. Bukan semua Bible itu salah. Tadi kan udah kita bicarakan, yang cetak merah aja cuman sekian persen. 8 sampai berapa persen itu. Nah, itu bukan kata Bang Zuma, bukan kata Kamal, bukan kata Salman, bukan kata orang-orang Islam, tapi kata pakar Bible bahwa dari perjanjian baru itu cuma 8 sampai sekian persen yang merupakan perkataan Yesus
dengan tanda cetak merah. Nah, pertanyaan misalnya, ya kan? Cobalah baca-baca yang cetak merah itu, ya kan? Ada nggak di situ Yesus mengatakan bahwa Dia itu Tuhan atau perintah menjadi Kristen, ya kan? Wahai orang-orang beriman, udkhulu fi silmi kafa. Kalau di dalam Islam ini udkhulu fi nasara kafa, nggak ada perintah. Kalau bahasa kita mau cari juga di dalam Injil tidak ada Yesus berkata bahwa Dia itu Tuhan. Tetapi di dalam kitab 4 Injil itu, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu bercerita tentang kematian, penyaliban, tapi Anda tidak percaya, padahal Anda ambil juga dari Matius. Bagaimana bisa ya? Buku di satu sisi di depan-depan, di sini, di kanan, di kiri lu ambil. Ya, lalu yang diceritakan di Markus 14 itu, yang diceritakan di Markus 14 data 51 dan 52 itu yang melarikan diri telanjang itu siapa, Bang? Begini saya jelaskan semua. Dengar 1 menit aja. Sebentar teman-teman. Sebentar. Saya sapa dulu Pak Sawit, selamat malam. Kristen Muslim, Pak. Pak Sawit. Sawit seberang. Pak Sawit. Saudaramu di sana, Sawit seberang. Orang langka deh. Orang Sawit seberang deh tuh. Bahaya. angkat. Yang penting, ya pokoknya asalkan jangan anak sawit aja dia. Jangan. Bang, kau bilang Sawit seberang langsung merujuk ke aku, Bang Cinta. Nggak cocok juga lah, Bang pernah. Mantan bupatinya udah wafat. Bang Samsul. Ayo coba Bang Jerry, siapa itu yang lari telanjang itu, Bang Jerry? Tadi yang mau jelaskan apa, Mangrove? Coba Mangrove. Oke, saya ulangi Mangrove mau lagi. jelaskan tadi. Menurut Alkitab, perkataan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia adalah firman Allah. Perkataan-perkataan tersebut disampaikan melalui nabi, rasul, dan pemazmur. Firman Allah dalam Alkitab juga bisa diartikan sebagai pernyataan dari Allah sendiri. Kata dafar dalam Alkitab bisa merujuk pada berita-berita yang diberikan kepada para nabi atau kepada isi pernyataan secara keseluruhan. Alkitab merupakan wahyu Allah yang dicatat dalam bahasa manusia menurut 2 Timotius 3 ayat 16, seperti yang tadi saya mengatakan. Beberapa hal yang berkaitan dengan firman Allah ada di dalam Alkitab, antara lain firman Allah memiliki kuasa untuk menopang ciptaan, firman Allah memiliki kuasa untuk memberikan hidup baru, firman Allah menyalurkan kasih karunia, kuasa, dan pernyataan. Firman Allah menjadi pedang yang diberikan kepada manusia untuk melawan iblis. Loh, makanya dengar, yang ditanya yang lari pakai kain lenan itu siapa? Kenapa dia jadi deskripsi dari Google? Dia baca deskripsi dari Google itu. Tentang jenis-jenis firman. Bukan, loh, kan kamu kan tanya tentang situ. Kita kan tahu tidak itu percaya firman. Logos itu tahu, ya kan? Sekarang yang tadi dikatakan Akhi Cinta Selawat tadi, siapa? Yang mana? Yang melepaskan kain lenan tadi. Cinta yang mana? Tunjukin Yang dalilnya saja. melepaskan kain lenan tadi. Kan katanya di data dalam Markus, Matius, Yohanes, Lukas itu ada data tertuliskan bahwasanya Yesus itu disalibkan, kan begitu. Iya. Ya, menurut pemahaman kami, setelah kami membaca Bible, ada Yesus yang diselamatkan dan ada Yesus yang disalib. Maksudnya ada Yesus yang diselamatkan dan ada yang Yesus disalib. Markus 14:50 dan sampai 52. Iya, Markus 14:50 diberi sampai keterangan 52. bahwa Yesus tidak disalib gitu. Ya, pertanyaan saya, yang melarikan diri dengan telanjang itu siapa? Tidak, kok cerita setengah-setengah melarikan diri. Saya juga bingung. Saya dibaca aja, dibaca Markusnya dibaca. Kan saya sudah sebutkan datanya. Dibaca coba. Ada Bible bukan? Data 50 sampai 52. Markus 14. Markus 14. Sebelum dicari kita sapa dulu APM, selamat malam Kristen Muslim, Pak. Terus APM Ayat 50, 51, 52. 50
5152. 51. Ada seorang muda yang pada waktu Pelan-pelan Jer, pelan-pelan Jer, bacanya pelan-pelan Jer. 50-nya dulu, 50-nya dulu, 50-nya dulu. Seorang muda yang pada waktu ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan siapa mereka ini? kainnya. Siapa yang mereka ini? Mereka ini siapa? Mereka itu siapa? Mereka hendak menangkapnya. Ya. Di sini dijelaskan mereka ini siapa? Tentara Romawi kan? Mau tangkap siapa? Ya, loading kok kan. Aku aja pun nggak tahu siapa yang mau ditangkap itu. Dia yang pakai ayat ini berarti dia harus menjelaskan ke saya. Iya, di data 50-nya. Kau Di data ngambil ayat ini 50-nya. berarti kau jelaskan dong ke saya apa maknanya ini yang kau tadi baca maksudnya apa? Di data 50-nya, murid-murid Yesus itu melarikan diri. Karena apa mereka melarikan diri? Karena Yesus sudah mereka tangkap. Yesus sudah ditangkap. Yesus sudah ditangkap sehingga murid-muridnya semua melarikan diri meninggalkan Yesus. Di data 51-nya ada seorang pemuda yang mengikuti dia di situ katanya. Dan tentara Romawi ini berusaha untuk menangkapnya. Lelaki itu hanya mengenakan kain lenan untuk menutupi badannya. Di data 52-nya dia berhasil meloloskan diri dari tangkapan tentara Romawi. Terus? Siapakah dia? Siapakah dia? Siapa itu? Siapa? Kau terus? Pertanyaannya tentara Romawi ini, tentara Romawi ini mau menangkap berapa orang sebenarnya? Sementara target mereka adalah Yesus. Kata kan apa urusan mereka Yesus untuk menangkap pemuda tersebut? Ya Yesus kan iya, sudah terus ditangkap. mereka mau menangkap. Terus? Iya, lalu kenapa pemuda itu mau ditangkap? Apa alasannya? Apa alasannya? Kau bertanya ke saya, tapi tadi kau bilang kau terangkan. Saya bertanya ke Anda karena itu keimanan Anda, bro. Bingung dia, weh. Saya bertanya ke Anda, apa alasan tentara Romawi ini menangkap pemuda tersebut? Padahal mereka sudah menangkap Yesus. Ya. Kalau kau belum kuasai ini ayat, tidak usah kau tanya saya. Kau sendiri belum Jadi saya bertanya kepada siapa? Oke, saya tidak menguasai. Ya sudah, saya tidak menguasai. Kalau Anda yang mengimaninya, tentu Anda yang menguasai. Makanya saya bertanya kepada Anda, apa alasannya tentara Romawi? Kenapa kau bisa angkat ini menangkap pemuda tersebut sementara target mereka sudah mereka dapatkan? Iya, terus? Nah, iya alasan mereka menangkap pemuda itu ngapain? Untuk apa? Sementara target mereka sudah mereka dapatkan, yaitu sudah mendapatkan Yesus. Mereka sudah menangkap Yesus, abangku. Nah, satu-satunya pria, kan sudah saya sebutkan tadi, satu-satunya pria, Yohanes 13 nomor 4 diterangkan di situ apa? Bahwasanya Yesus mengenakan kain lenan. Ya sudah. Jadi yang memakai kain lenan itu siapa? Bom-bom. Tidak, kau angkat ini tapi kau tidak tahu apa ini. Kain lebar bingung kan? dia, bingung dia Bang Zuma. Si jadi bingung siapa lagi satu lagi katanya. Si Cinta angkat ini ayat. Sesudah diangkat ini ayat, dia juga tidak tahu siapa, apa, bagaimana ceritanya. Oke, kita tanya Bang Zuma, siapa sebenarnya? Iya, masalahnya kan begini, berawal kan dari Anda tadi kami bawa Matius, bahwasanya Yesus tidak disalib. Nah, di data lain juga katanya Matius, kata Matius itu Yesus disalib. Nah, kita buktikan di sini Markus ini gitu. Terus ini ditulis kok di pasal 15, Yesus disalibkan. Ya makanya itu. Jadi terus Yesus yang lari itu, yang kabur itu siapa? Mana saya tahu, saya tidak tahu siapa itu. Oke, kita tanya dulu. Bang Zuma masih monitor? Masih. Jangan mengarah-arah simpang siur ini. Jangan mengarah-arah. Ada seorang muda sebentar dulu teman-teman. yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Dulu Bang Zuma, makasih ya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Terus siapa kau bilang pemuda itu? Ya itu seorang pemuda. Ya, yang menggunakan kain lenan sebelum perjamuan terakhir siapa?
Kan tidak ada yang tahu nih. Yang lari tadi itu menggunakan apa tanda-tandanya? Ini Pak, dia menggunakan kain lenan. Maka penyelidikan dilanjutkan. Siapa yang terbukti menggunakan kain lenan sebelum penangkapan itu dilakukan? Maka semua orang angkat tangan. Ya, siapa menurut kamu? Yesus. Kamu? Yesus. Kamu? Yesus. 1000 orang yang hadir di situ yang melihat Yesus menggunakan kain lenan di Yohanes 13 nomor 4, semuanya menjawab dengan kata apa? Yesus. Yesus. Iya, terus maksudnya ceritanya ini kenapa? Mati meja. Berarti yang lari telanjang tadi itu adalah Yesus. Nah, dibilang di sini seorang muda, bukannya Yesus memang muda. Iya, tetapi kok maju ke depan, masuk ke ayat 15, Yesus yang disalib. Iya, memang orang itu menganggap Yesus. Makanya tadi muncul pertanyaan saya tadi siang di Markus 16 nomor 16. Di situ pengarang Bible mengatakan bahwasanya setelah kebangkitan Yesus tampil dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana penulis Bible tahu bahwa yang muncul itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Dari mana dia tahu kalau itu adalah Yesus padahal mukanya beda? Macet kan? Macet pasti. Bukan macet, karena ini jelas-jelas di sini Suma pasal 15 ditulis di sini. Yesus di hadapan Pilatus, Yesus diolok-olok. Ini perikopnya. Yesus disalibkan. Terus ada lagi perikop Yesus mati. Yesus dikuburkan, itu semua perikopnya. Kebangkitan Yesus sudah masuk di pasal 16. Terus Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Markus 16 nomor 12. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang datang dalam rupa lain? Yang datang tuh dari muridnya yang melapor, yang si Markus tahu dari murid dong. Murid juga kalau dari mana dia tahu kalau itu adalah Yesus? Dari mana dia tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain? Karena kan dibilang Yesus dengan rupa yang lain. Tetapi ini kan mereka tahu bahwa ini adalah informasi dari pewarta bahwa sesudah itu Yesus menampakkan diri. Menampakkan diri. Terus di ayat berapa, Suma? Dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu? Itu ayat berapa? Markus 16 nomor 12. Cak Ayu. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Jadi sesudah itu ia menampakkan diri dari rupa yang lain. Berarti tetap ini diceritakan bahwa itu Yesus. Dari mana dia tahu kalau itu Yesus? Dari muridnya yang melihat bertemu. Muridnya kan melihat. Muridnya yang mana yang melihat? Begini, ini kisah Yesus bangkit. Dia bangkit di hari ketiga. Tetapi selama 40 hari sebelum dia naik ke surga, dia selalu ketemu dengan ini murid-muridnya. Dari mana? Tiba-tiba dia datang. Dari mana? Murid-muridnya lah. Dari murid-murid gimana? Dari murid-murid mana? Di mana dia tahu muridnya ini adalah Yesus? Ini ditulis begini, sesudah itu ia menampakkan diri. Sesudah dari mana dia tahu? Yesus. Aduh. Dari mana dia tahu? Jangan-jangan orang lain ini. Di sini kan ini makanya saya bilang ini orang lain ini yang menggantikan Yesus ini adalah orang lain. Iya, tapi di sini tidak ada ditulis orang lain. Ini buktinya dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Tidak ada kan tertulis di sini. Ternyata orang rupa lain. Yang lain kan? Rupa lain kan? Tetapi dia juga, Yesus juga. Dari mana pengakuannya? Akulah Yesus. Mana pengakuannya? Dialah Yesus. Mana pengakuannya? Tunggu dulu ya. Dari ayat 9 ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula
menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Pertama Maria Magdalena. Maria mengatakan, kamu tidak lihat mayat Tuhan kami. Daripadanya Yesus pernah mengusir setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi percaya tidak murid-muridnya? Percayalah. Coba dalilnya mana? Mana murid yang mereka ketika mendengar Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Tetapi tunggu, ini belum selesai. Ya cuma mereka tidak percaya. Iya, tunggu, tapi ada selanjutnya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang itu menampakkan diri. Dari sinilah karangan Markus muncul. Ketika keduanya dalam perjalanan tidak percaya, lalu kembalilah mereka. Markus mengarang, itulah gurumu dalam rupa lain. Aku tidak percaya. Karena itu wajahnya bukan wajah guruku. Itu gurumu dalam bentuk rupa yang lain. Oh no, guruku tidak pernah mengatakan aku akan datang dengan rupa yang lain. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Jadi yang tidak percaya dia cela. Kata siapa? Yesus kan? Kata siapa? Itu narasinya siapa? Markus ini siapa? Penulis kitab Markus. Penulis apa? Dia posisinya sebagai apa di sini dia? Posisinya dia sebagai apa di sini? Ini yang menulis dan memberi kesaksian tentang Yesus. Dia ini siapanya Yesus? Oleh murid-muridnya. Dia ini siapanya Yesus? Kita selesaikan ayatnya dulu. Ini yang bernarasi seperti ini siapanya? Siapanya Yesus? Apa bagian dia? Dia apakah dia sutradara? Apakah dia tanda? Itu maksudnya. Apakah dia ini sutradara, fotografer, atau pengarang, atau wartawan? Tunggu, saya baca ya sedikit ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan kepada hati mereka. Ke-11 murid. Berarti Yesus, berarti Markus bukan kan? Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang telah dilihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi dia lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini kata siapa? Ini kata siapa? Yesus lah. Ini yang mengarang dan mengatakan bahwa Yesus berkata seperti itu siapa? Memang. Iya, itu kan laporan dari murid semuanya. Di mana laporannya? Sama kalau umpama kalau itu ada hadis diceritakan ke sini, diceritakan ke sini. Jangan samakan dengan hadis. Hadis itu sanadnya jelas, mata rantai penyampaiannya jelas. Ini juga jelas kok. Oke, kalau jelas dari mana Markus tahu? Markus tahu pasti kan dari murid-muridnya. Mana buktinya? Mana buktinya murid Yesus bertemu Markus? Mana buktinya? Mana buktinya? Ini Markus surat kabarnya ini supaya kita tahu itu betul. Mana buktinya Markus bertemu dengan murid? 19 dan 20 penutup yang terakhir. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk dari mana? Dari mana Markus tahu? Mereka pun pergilah. Iya kan kesaksian darimu, tidak mungkin. Mana kesaksian muridnya mana? Di mana tertulis murid-murid Yesus bersaksi kepada Markus? Di mana tertulis? Tidak ada tertulis, tapi itu sudah. Siapa yang mengajarin Anda bahwa murid Yesus bersaksi kepada Markus? Terus masa saya apa? Yang mau bersaksi? Kan Anda yang mengatakan, Anda yang menuduh Markus menerima kesaksian dari murid. Saya minta mana kesaksiannya? Di mana dia bertemu? Mana dalilnya? Mana bukti dia pernah bertemu dengan murid Yesus? Mana? Loading. Anda kan mengatakan Markus menulis ini karena menerima dari muridnya. Mana buktinya? Kalau Markus ini menerima dari muridnya Yesus. Sedangkan Markus ini adalah asisten. Dia adalah muridnya Paulus. Ayo buktikan ke kami. Mana?
Kalau ada orang datang membawa hadits, qala Rasulullah, kami minta bukti. Mana buktinya Rasulullah berkata demikian? Maka orang-orang itu, kalau dia adalah ahli hadits, ulama hadits, maka dia akan menguraikan. Ini yang berkata menerima dari si A menerima si B, B Jadi, menerima dari si C. Kesimpulan kita ambil. Bertemu dengan Rasulullah. Ya, berarti cuma, pemberitaannya itu sahih. Sama seperti Bang Suma berkata kepada saudara Jerry, pada tanggal 15 berdebat dengan saya. Atau ada orang yang memberitakan itu. Orang itu pasti melihat atau mendengarkan dari saksi yang pernah. Kesaksiannya ada. Nah, Anda mengatakan cerita-cerita Yesus bangkit dalam rupa yang lain itu informasi dari Markus. Markus ini tidak berada di dalam lingkaran pengajaran Yesus. Dia orang luar. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa Markus ngarang cerita dari mana? Jadi dulu. Ya, Zuma menarik kesimpulan karena tidak ada kesaksian bahwa tidak ada hubungannya murid-murid dengan Markus sehingga kitab ini palsu gitu. Tidak bisa dipercayalah. Kan ada. Oh, ini asli nih. Ini asli tulisan wartawan. Nah, terus? Tapi untuk mengetahui keaslian ini betul-betul sesuai dengan keadaan, mana buktinya? Jadi kan sekarang cuma minta bukti. Yesus berkata waspadalah kepada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Padahal dia adalah serigala yang buas. Nah, sekarang kesimpulannya, sekarang saya tanya Zuma, kesimpulannya tentang ini bagaimana? Kesimpulannya ini adalah cerita yang ditulis oleh pengarang Markus tentang apa yang dia ingin ceritakan. Tapi terkait cakupan muatannya ini betul atau tidak, orang berakal tidak akan pernah menyimpulkan ini benar. Kenapa? Karena terputus. Berarti Suma katakan bahwa ini tidak benar beritanya ini di Markus. Beritanya ini benar dari Markus, tapi tidak ada bukti bahwa apa yang diceritakan itu sesuai dengan keadaan. Berarti saya sudah tutup ini kitab. Hah? Tidak, terserah tutup ini kitab tuh. Berarti karena saya percaya ini kitab, Zuma tidak percaya. Iya, ya kan? Jelas saya tidak percaya karena itu tidak dikenali oleh Yesus. Pernah nggak Yesus bercerita tentang kitab Markus? Udah susah nih, panjang lagi kita bercerita. Sudah kita tidak nyambung. Karena aku tidak percaya. Bagaimana mungkin saya percaya sebuah pemberitaan yang menceritakan tentang Yesus sementara Yesus tidak mengenal buku itu? Ya sudah. Ya sudah. Lanjut kepercayaanmu. Iya, jelas iya dong. Iya kan pasrah dia, Bo. Pasrah dia, Bang, pasrah, Bang. Bukan pasrah. Akhirnya kan kita tidak nyambung juga. Saya percaya, kok tidak percaya. Jalan itu makanya Jerry nih. Permasalahannya Anda percaya kepada sebuah pemberitaan yang tidak nyambung kepada Yesus itu loh. Enggak dong. Yesus mengenal buku Markus. Di mana buktinya? Jadi Jerry, yang dimaksud ini tadi sederhana loh, Jer. Kami itu bukan tidak percaya. Masalahnya di sini kok tidak bisa membuktikan. Jangan bilang kami ini. Apa tadi kau bilang? Raja Salman apa? Kau tadi kan bilang, kayak mana kami mau mengatakan ini kalau kalian nggak percaya? Bagaimana kami mau percaya kalau kau tidak bisa membuktikan? Coba, Bung, kitab Markus itu ditulis tahun 64 sampai 65. Yesus sudah tak ada. Keadaan itu terjadi 30 tahun baru ditulis oleh Markus. Ini Markus tahu dari mana? Coba jawab, Jerry. Saya sudah tidak bisa masih mau jawab dan masih mau jelaskan. Ya, enggak itu tadi. Kau nggak bisa membuktikan. Jadi di sini yang kau tuntut. Ini saya ini percaya dengan iman.
Ah, ini dia bang. Percaya, percaya dengan iman. Nggak nyambung. Iya. Nggak nyambung. Ya. Nggak nyambung. Kita sapa dulu. Marvel. Yang benar adalah saya Jerry percaya dengan dogma, bukan iman. Itu yang betul. Nah, ini bukan dogma. Bukan dogma, ini kitab suci. Iya, Bagi itulah saya. kita maksudnya. Bung, dengarkan saya. Markus tidak menghafal. Markus tidak hadir pada saat kejadian. Markus tidak mengenal Yesus. Yesus tidak mengenal Markus. Lalu apa? Jadi begini. Markus tidak menulis pada saat kejadian. Yesus terangkat di tahun 33. 31 tahun kemudian Markus mengatakan Yesus muncul dengan wajah rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kejadiannya itu 30 tahun yang lalu? Jadi begini. Dari mana Markus tahu? Kesimpulannya ini Suma tidak percaya ini catatan atau tulisan kitab suci ini dari Markus, gitu kan? Saya tidak percaya itu firman Tuhan. Saya tidak percaya itu sabda Yesus. Saya tidak percaya. Tapi saya percaya itu adalah kitabnya Kristen. Saya percaya Markus itu kitabnya orang Kristen. Kitab yang tidak pernah Yesus sentuh, kitab yang tidak pernah Yesus baca, kitab yang tidak pernah Yesus sebut. Nah, kitab yang muncul 31 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Pertanyaannya dari mana pengarangnya tahu keadaan 30 tahun yang lalu? Dari mana? Mati ya, macet. Bang, tamu ini bang, di atas bang, tamu bang. Iya. Oke, Marvel, selamat malam dari Kristen Muslim bang. Muslim saya. Oh Muslim. Ya bang, silakan bang. Apa yang mau disampaikan sedikit? Sebelum kita naik ke narasumber Kristen bang. Enggak, lanjut aja, saya nyimak aja. Di bawah pun enggak apa-apa sih. Oh iya. Oke bang ya, standby di bawah bang ya. Kita naikkan narasumber Kristen ya. Makasih Harusnya bang ya. Marvel ngomong begini, berat. Enggak, Marvel itu mau top up tadi. Oke. Oh. Lanjut. Dibantu di top lagi teman-teman ya. Siapa? Kopi masih ada nih. Kopi. Bang Salman, masih ada kopi? Ada. Lagi dimasak air panas tuh bang, sabar. Oke, lagi masak air panas teman-teman ya. Nah ini kasih mahur, emang kita laki-laki apaan? Oke, makasih ya. Jadi agak sulit memang Jer. Kau menghindar, bukan soal tidak percaya, tetapi itulah yang ada di dalam Bible kamu, gitu loh. Ini bukan masalah soal percaya tidak percaya. Jadi saya juga bisa mengambil pendapat atau kesimpulan pada dasarnya ini Zuma sudah tidak percaya ini. Ini Matius, Markus, Lukas, Yahya ini Yohanes, Zuma tidak percaya. Itu saja, selesai. Ya kan? Bagaimana saya mau percaya? Yesus juga nggak percaya. Tidak begini. Kalau saya tahu begini judulnya, akhirnya saya nggak capek saya ngomong terus dari tadi. Jerry, di sini bukan masalah tidak percayanya Jerry. Di sini masalahnya kok nggak bisa membuktikan. Bukan, karena saya begini juga. Saya gini, kalau sudah Zuma tidak percaya Matius, Markus, Lukas, tidak usah lagi kau mengutip ayat dari dalam sini. Masalahnya kitabmu itu bro diajarkan kepada umat Islam. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Iya. Tapi kalau sama dengan itu hukum Taurat itu ya. Hukum Taurat itu umpama 10 perintah ya. 10 itu perintah jangan dilanggar. 9 perintah kita lakukan, 1 dilanggar, gugur 10-nya itu semua. Kata siapa? Bahaya ini. Kata siapa? Ayo. Kata siapa? Kata saya. Cuma mereka beribadah.
Bagaimana kita mau lah. dengar kata saudara ini? Ternyata kata saya. Ada. PR Siapa? nanti saya siapkan nanti untuk Zuma itu. Ada tertulis. Ada tertulis. Kenapa jadi Gitu PR loh. untuk saya? PR untuk si Tidak PR apa? untuk saya nanti kasih lihat Zuma. Ada, Ini ada yang di tertulis. catatan Lontara. Kita sapa dulu. Iya. Kita sapa dulu Bang Endik. Endik selamat. Catatan lontarannya sebrigadi dini hari. kapang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Endik. Silakan Bang. Iya Apa yang bang, disampaikan? saya mau nanya itu yang di Komal sebelah yang si logika itu Islam apa enggak sih bang? Tanya di sini. Kalau itu tanya Bang Andi aja, tanya Bang Andi. Kenapa nggak nanya langsung orangnya aja bang? Kenapa nggak nanya di sini? Saya langsung dibuang sama dia bang. Aduh, Oh, ya udah. ya udah istighfar aja Bang ya, istighfar ya. Oke siap bang. Ya. Siap. Oke. Naik di komal orang sakit ya. Kena lah batunya. Ya Jadi udah, kalau sini naik aja di ini. sana begini Bang, saya ajarin Bang. Kalau naik di sana nggak usah ngomong apa-apa, langsung ngomong Bang Logika, beras aman, udah gitu aja, langsung turun. Benar, saya udah ngomong gitu bang. Bang Logika, kamu yang 15 juta itu udah masuk belum? Saya bilang langsung dibuang bang. Ya, jangan 15 juta, bilang aja beras aman gitu ya. Oke Oke. Bang ya. Dian bro ketinggian omongan lu 15 juta, sejuta aja belum pernah lihat duit di segitu ketinggian omongan lu. Oh gitu. Iya. Udah. Udah mampir Udah. Bang ya. Iya Bang. Kalau udah top up ketik 1 di bawah Bang ya. Kalau udah top up ya. Istighfar lah Bang, banyak-banyak istighfar aja ya. Istighfar aja. Cemana tinggi 15 juta. Kalau 15 ember pernah dia 15 ember cor-coran. Aduh. Ya udah kembali ke topik ke Jerry. Gimana Jerry? Jadi lanjut ya. Lanjut. Kita mau lanjut. Sudah tidak bisa dilanjut. Bukan. Kenapa Jer? Bukan. Jangan Ini apa Jer, ini, Jer. Ah, Jerry itu kan waktu Yesus disalib itu gitu lah. Yang Kisahnya. Ya kan belum saya ngomong Jer. Lu gimana sih Jer? Lu jangan sampai ada kursi dongkrak kau salah gunain nih. Kisahnya tuh. Iya, dia kan terus? lagi. Ya. Siapa yang ngikat tangannya Yesus? Siapa yang Itu kau ngikat baca Jer? di mana? Baca di mana kita Kan diikat tangannya di kan diikat. Iya, ayatnya di mana? Ya elah. Kan Yohanes kah, disalib. Markus kah, Matius kah? Ya keempat-empatnya lah. Ya. Kan pertanyaan saya sederhana gitu loh. Siapa yang ngikat tangannya? Siapa yang ngikat gitu? Orang yang ikat. Siapa namanya? Nggak ada namanya. Orang mana itu? Tentara Romawi. Pangkatnya apa itu pangkatnya? Pangkatnya apa? Tidak mungkin jenderal. Kira-kira gaji bulanannya berapa ya? Gajinya itu per bulan. NRP-nya berapa NRP? Gak tahu. Dibawa jenderal dia pangkatnya. Kira-kira kapten lah ya. Apa mayor? Prajurit semua itu yang turun. Oh prajurit. Komandannya mana? Nggak ikut. Ada tuh kayaknya ada tertulis tuh. Dia sebenarnya salahnya apa sih tuh? Digituin. Siapa? Yesus. Siapa? Ya Yesus Yang bersalah nggak sih? berat ini pertanyaannya. Ya udah diringankan lah. Lu diam aja lah Jar. Seharusnya sebenarnya gini Bang, seharusnya dibuka ini hatinya jadi kental Bang, tebal sekali ya. Kita sapa dulu Bung David, selamat dini hari. Muslim Kristen. David. David. Ngomong dulu.
Udah nggak mau Jer, salahnya Yesus Ya. Yesus punya salah nggak sih kok digituin anak orang? Nggak ada salahnya loh. Loh, kalau nggak ada salah ngapain? Kira-kira emaknya sedih dong anaknya digituin ya? Yoish, iya, orang tua mana yang nggak sedih? Sedih banget loh anak orang digituin, nggak punya salah pula lagi ya. Tapi Jer kok nggak ada yang murid-muridnya yang membela pada kabur ya? Kenapa Jer? Takut Takut disalib. Nggak bisa kebayangin kalau kebanyakan disalib nanti kebanyakan Tuhan gitu ya. Kalau boleh berandai-andai nih Jer, seandainya Yesus nggak disalib, seandainya Yesus nggak spekulasi nih, kita iya, berspekulasi. berandai-andai lah. Iya. Seandainya Yesus nggak disalib, lu masih masih Kristen nggak? Sudah pasti tidak lah. Berarti lu agama apa jadinya nanti kalau Yesus nggak disalib? Yahudi. Lu apa hubungannya sama lu? Judais. Berarti Kristen nggak ada? Kan kau bilang tadi andai kata Yesus tidak ada kejadian itu tak? Iya ya. Nah, yang ada kan agama pada saat itu kan cuma Yahudi. Oh ya, arti kalau nggak ada penyaliban berarti Kristen nggak ada gitu. Iya. Jadi memang harus ada penyaliban gitu ya. Iya, sudah mesti begitu toh. Siapa sih? Itu loh. Siapa yang rencanain itu? Berat pertanyaannya. Berat juga sih. Apa yang ada? Sungguh berat. Menurut kamu itu yang ditangkap seperti itu Tuhan apa manusia? Yesus. Sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Sebagai manusia. Jadi waktu itu Yesus belum Tuhan gitu ya, disalib. Ya, jadi kisah Yesus sebenarnya ini sebenarnya misteri. Oh, misteri penuh rahasia. Murid-muridnya saja sampai bingung, tidak percaya, antara percaya dan tidak kisah ini kan. Itu semua nanti menyatu pemikirannya itu pada saat itu Yesus itu ya sudah terangkat ke surga. Baru juga ada mereka bikin kesaksian. Maksud gua gini Jer. Artinya apa? Jadi waktu Yesus disalib belum jadi Tuhan dia. Belum jadi Tuhan. Iya. Tuhan itu kan jabatan. Kalau bagi saya itu Tuhan itu jabatan, kayak presiden. Oh jadi belum jabatan. Kalau kita, jadi waktu disalib. Tapi kalau kepercayaan saya, kepercayaan Kristen. Saya kan cerita kepercayaan Kristen loh, karena saya tidak bisa lepas karena saya Kristen. Dengerin dulu gua. Jadi waktu disalib firman dia belum Allah yang datang menjadi manusia. Iya. Jadi waktu disalib belum menjabat sebagai Tuhan, belum ada jabatan Tuhan sama dirinya. Tetap ada, sedangkan murid-muridnya panggil juga dia Tuhan kok. Oh berarti yang disalib Tuhan Yesus. Berarti yang mati Tuhan Yesus dong. Ya Tuhan Yesus menjabat Tuhan kan? Sama kan kalau dibilang presiden Australia digantung. Presidennya kan jabatan tetap itu. Orangnya yang mati. Artinya Yesus menjabat Tuhan yang disalib mati gitu kan?